Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Panovan. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 9, subtema 1 dan pembelajaran 5. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan alat untuk belajar kita dan juga jangan lupa untuk berdoa agar kita diberi kelancaran untuk menuntut ilmu dalam pembelajaran pada kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini terdapat dua muatan mata pelajaran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai SBDP. Nah, dalam SBDP kita akan mempelajari mengenai tempo dan nada pada sebuah lagu. Yang kedua, kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS. Pada IPS, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh sumber daya alam dan kenampakan alam di sekitar lingkungan kita. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk itu langsung saja kita menuju pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai tempo dan nada pada sebuah lagu. Anak-anak, apakah kalian sering mendengarkan lagu? Nah, jika kalian sering mendengarkan lagu, sebetulnya dalam sebuah musik yang utuh terdapat beberapa unsur-unsur yang membentuk musik itu sendiri. Salah satunya adalah tempo dan nada. Tempo dipahami juga sebagai kecepatan, jeda, dan durasi yang selalu terkait dengan irama. Tempo terletak di sebelah kiri atas sebuah lagu maupun notasi angka. Ada juga alat untuk mengukur tempo, yaitu dinamakan sebagai metronom. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3, yaitu tempo cepat atau allegro. Kemudian yang kedua, tempo sedang atau moderato. Dan juga yang ketiga adalah tempo lambat atau largo. Pada tempo lambat menggambarkan suasana tenang dan hikmat, sementara pada tempo yang cepat menggambarkan suasana yang semangat dan gembira. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai tempo? Selanjutnya, kita akan memahami apa yang disebut sebagai tinggi dan rendahnya sebuah nada. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada yang tinggi ataupun nada yang rendah sesuai dengan notasi pada sebuah lagu. Urutan tinggi dan rendah nada disebut sebagai tangga nada dengan notasi angka ataupun notasi balok. Nah, tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh getaran dan frekuensinya loh. Sehingga semakin cepat frekuensinya, maka akan semakin tinggi nada yang dinyanyikan. Begitu juga sebaliknya, jika semakin lambat frekuensinya, maka semakin rendah nada yang dinyanyikan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan penggunaan nada dasar dan juga tempo pada notasi lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Nah, nada dasar yang digunakan pada notasi lagu tersebut adalah nada dasar C sama dengan Do dengan tempo 4/4. Baik anak-anak, untuk lebih memahami mengenai tempo dan tinggi rendahnya sebuah nada, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Hijau Rumahku dan Hijau Bumiku. Mari anak-anak, Bapak iringi dengan ukulele. 2, 3, 4. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan
kasih. Nah, anak-anak, bagaimana? Seru bukan? Ya, tentu saja. Nah, sekarang kita sudah memahami apa itu tempo dan juga tinggi rendahnya sebuah nada pada sebuah lagu. Nah, selanjutnya kira-kira bercerita tentang apa sih lagu yang kalian nyanyikan barusan? Betul, lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi bercerita mengenai bagaimana kita harus menjaga sumber daya alam yang ada pada sekitar kita. Nah, pembelajaran selanjutnya berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu kegiatan yang dipengaruhi oleh kondisi sumber daya alam yang ada di sekitar, khususnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, langsung saja kita beralih pada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pembelajaran IPS terkait kegiatan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh sumber daya alam pada sekitar lingkungan kita. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, menurut anak-anak, apakah Indonesia memiliki kenampakan alam seperti pada gambar-gambar tersebut? Ya, betul. Indonesia memiliki kenampakan alam seperti gambar-gambar tersebut. Nah, setiap kenampakan alam pasti memiliki sumber daya yang berbeda. Nah, setiap sumber daya yang berbeda dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan pada masyarakat sekitar lingkungannya, khususnya dalam kegiatan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, lalu apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, masyarakat di daerah pantai. Nah, oleh karena pantai yang memiliki pemandangan yang bagus, maka masyarakat di sekitar daerah pantai biasanya berkegiatan ekonomi di sektor pariwisata. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar daerah laut sering memanfaatkan sumber daya yang ada di laut sebagai mata pencahariannya. Nah, kebanyakan masyarakat di daerah laut bekerja sebagai nelayan untuk memanfaatkan potensi-potensi perikanan yang ada di sekitar daerah laut. Yang ketiga, masyarakat di daerah sungai. Nah, biasanya sungai dimanfaatkan sebagai jalur transportasi masyarakat di sekitar sungai. Ada juga kegiatan ekonomi yang biasanya terjadi di atas sungai, yaitu adanya pasar apung di atas sungai. Pada pasar apung ini terdapat aktivitas jual beli dan juga aktivitas wisata karena keunikannya. Yang keempat, masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi baik digunakan untuk menanam sayur maupun buah-buahan. Oleh karena itu, lahan-lahan di daerah dataran tinggi biasa digunakan sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Yang kelima, masyarakat di daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan dataran yang ketinggiannya ada sekitar pada 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sama dengan dataran tinggi, dataran rendah biasanya lahan-lahannya dimanfaatkan juga sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga biasanya dimanfaatkan sebagai sektor industri dan juga sektor peternakan. Nah, itu dia berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh sumber daya alam di sekitar lingkungannya. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca teks yang terdapat pada buku kelas 4 tema 9 di halaman 32 sampai dengan 34. Nah, silakan kalian baca dan pahami ya anak-anak. Bagaimana anak-anak?
sudah membacanya? Nah, jika sudah, mari kita berlatih ya anak-anak. Nah, pada latihan kali ini kita akan mengumpulkan informasi-informasi terkait aktivitas ekonomi yang dipengaruhi sumber daya alam pada lingkungan sekitar. Tugas yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi pada lingkungan sekitar daerahmu. Tuliskan informasi-informasi tersebut pada buku catatan kalian menggunakan tabel ya. Untuk panduan tugasnya, kalian dapat melihat pada buku kelas 4, tema 9, halaman 34 sampai dengan 35. Silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan pada WhatsApp pribadi Bapak ya. Baik anak-anak, sudah selesai tugasnya? Nah, jika sudah selesai, kalian bisa langsung kumpulkan pada WhatsApp pribadi Bapak. Selanjutnya, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih. Jika sudah memahaminya, maka pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut tentang pembelajaran pada hari ini, Bapak mempunyai kuis untuk kalian kerjakan. Nah, kuisnya dapat kalian akses pada link di deskripsi video pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak kuisnya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerjakan kuisnya? Nah, gampang bukan? Nah, anak-anak semuanya sudah memahami kan pembelajaran pada kali ini? Pembelajarannya cukup sampai di sini ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.